Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ibu hari ini mau ngasih kalian latihan soal latihan soal untuk UAS ya. Oke. Nah, di sini kita langsung mulai aja. Yang pertama soal pertama ya. Nah, ini soal pertama. Berdasarkan data tabel di atas, berapa jumlah penumpang pesawat di Bandara Ngurah Rai pada bulan Maret? Nah, biasa kan kalau misalkan soal literasi kayak gini, baca dulu apa yang diminta ya. Jadi, kalian nggak lama-lama baca keterangannya. Nah, ini kalau kayak gini kan kita langsung tahu nih apa yang diminta. Yang diminta adalah data jumlah penumpang pesawat Bandara Ngurah Rai pada bulan Maret. Oke. Di sini ada banyak bandara. Ada Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan Hasanuddin. Nah, yang diminta adalah si Ngurah Rai ya. Ngurah Rai tapi di bulan Maret. Ini bulan Januari, ini bulan Februari nih ya. Itu bulan Februari dan ini bulan Maret. Nah, ini dinyatakan dalam ribu ya. Berarti Ngurah Rai ya, jumlah penumpang Ngurah Rai pada bulan Maret adalah 329.000. 329.000 ini nih ya. Oke, lanjut nih Ibu tandain dulu. Oke, lanjut. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kandungan gula dalam bentuk gram dan jumlah kalori dalam satu sajian dari 10 sampel merek sereal. Jadi ada gulanya, terus ada jumlah kalorinya. Diagram pencar scatter sesuai dengan tabel di atas adalah, nah oke, ingat ya diagram scatter itu jadi nanti kalian pilih diagram scatter mana yang yang sesuai dengan tabel ini. Jadi kalau diagram scatter itu kan ada variabel X dan ada variabel Y ya. Ini X itu adalah ini kenapa sih? X itu adalah ini X, ini Y ya. X itu yang mempengaruhi dan Y itu yang dipengaruhi ya. Nah, X-nya berarti nilai gula ya, gula atau garam. Gula dalam bentuk gram, sama di sini ada Y-nya itu adalah kalori. Nah, kenapa yang mempengaruhi itu gula? Karena kalau semakin besar gula, semakin banyak ya gula yang dimakan, maka kalorinya juga akan semakin besar ya, karena gula ini ada efeknya ke ke jumlah kalori gitu. Nah, berarti ini tinggal disesuaikan aja angkanya. Kalau 4 gram 120, berarti kalau ini 4 dia harus berpasangan sama 120 ini. Nah, nanti tinggal di titik-titik gitu yang sesuai. 4 pasangannya sama 120, 8 pasangannya sama 120 juga, 6 pasangannya sama 80, 7 pasangannya sama 130, 13 pasangannya sama 120, dan seterusnya. Nah, kayak gitulah ya. Jadi disesuaikan dengan angka-angka yang ada di sini yang saling berpasangan gitu. Terus lanjut, berapa jumlah spare part yang diproduksi selama bulan Januari 2023? Oke. Ini kan Januari nih. Ini Januari. Berarti spare part yang diproduksi pada bulan Januari itu adalah 5 ya, 5 unit. Dah, ini cuma baca tabel doang. Oke, lanjut. Di sini berapa jumlah spare part yang diproduksi selama bulan Maret 2023? Oke. Nah, ini kan ada banyak juga nih ya, ada Januari, Februari, dan ada Maret ya kan. Nah, yang diminta di sini adalah selama bulan Maret. Nah, kalau bulan Maret berarti dia jumlah spare part ada 6 nih sama kayak tadi. Kalau ini yang diminta bulan Januari, kalau ini yang diminta bulan Maret. Terus lanjut, ini tentukan median dari data di atas. Oke, ini ada data banyak desain per bulan sama jumlah frekuensinya. Nah, ini tabelnya agak sedikit berantakan ya, mohon maaf. Nah, kayak gitu. Ini banyak desain sama frekuensinya. Oke, nah sekarang bentar. Nah, sekarang kalau yang diminta itu median itu kan data tengah ya kan. Nah, ini adalah
apa namanya? Nah, ini yang diminta adalah median. Ini adalah jenis data tunggal ya kan. Kalau median data tunggal ini rumusnya Ibu udah tulis X N plus 1 dibagi 2. Jadi data iniannya data ke berapanya, berarti data ke N itu adalah jumlah datanya. Berarti ini kita jumlahin dulu 2 tambah 3 5 tambah 1 6 tambah 6 lagi 12 tambah 3 berarti 15 ya. 15 ditambah 1 dibagi 2 berarti X 15 tambah 1 16 ya. 16 dibagi 2 berapa? 8. Berarti mediannya itu adalah data ke 8. Nah, data ke 8 itu yang mana? Ini 2 tambah 3 baru 5 ya kan? 5 tambah 1 baru 6. Nah, 6 ditambah 6 jadi 12. Nah, kalau udah lewat dari 8 berarti hasilnya yang ini. Berarti hasilnya adalah data ke yang ada di sini nih, frekuensi yang ke-6 berarti adalah 12 nih, 12 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Bengkel CMP mendata banyak dan sebagainya. Yang ditanya adalah berapa rata-rata banyak sepeda motor yang diperbaiki tiap harinya. Oke, kalau rata-rata itu min ya, mean. Nah, ini adalah data kelompok ya, karena dia datanya disajikan dalam bentuk rentang kayak gini dari 1 sampai 5, 6 sampai 10. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kan dinyatakan nih satu-satu ya. Kalau satu-satu kayak gini berarti ini data tunggal. Nah, kalau ini dalam bentuk rentang dari berapa sampai berapa berarti itu data kelompok. Yang dia minta adalah rata-rata. Ini rumusnya rata-rata untuk data kelompok sigma XI dikali FI per N. Berarti kita mesti tahu dulu XI-nya ya. XI-nya itu berapa? Nah, kalau sigma itu kan Ibu udah pernah jelasin ya. Kalau sigma itu adalah total jumlah. Berarti yang pertama kita mesti cari dulu XI-nya di sini aja, Ibu tulis di sini. XI itu cara nyarinya dari angka yang pertama ditambah angka yang terakhir terus dibagi 2. 1 tambah 5 6 ya. 6 dibagi 2 jadi 3. Berarti ini XI-nya 3. Nah, kalau udah dapat 1 XI, ini udah dapat nih ya, satu hasil dari XI. Ini selanjutnya tinggal dijumlah aja. Jadi gampang. Misalkan ini dari 1 dari 1 nih ke 3, ini kan dia naik 2 ya. Nah, berarti XI selanjutnya juga naik 2 dari data yang pertama. Ini data yang pertamanya 1, ketiga naik 2. Nah, data yang kedua, data pertamanya adalah 6. Berarti 6 ditambah 2 juga berarti dia 8. Terus ini 11 ya. 11 ditambah 2 berarti 13. Ini 16 ditambah 2 berarti 18. Berarti XI-nya ada 3, 8, 13, dan 18. Nah, sigma XI-FI berarti kita mesti hitung dulu. XI-FI berarti XI yang dikalikan dengan FI itu frekuensi. Ini XI-nya. Ini XI-nya dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Pertama 3 dikali 5 jadinya 15 ya. Berarti kita tulis dulu 15. Nah, sigma itu total jumlah, berarti dijumlahkan dengan yang kedua. Nih 8 dikali 7 berarti 56. 13 dikali 7 berarti 70, 91 ya. 91 ditambah 18 dikali 12. Nih mending pakai kalkulator aja deh. Nah, kita hitung mana nih tadi? 19 mana? 18 dikali 12. 18 dikali 12. 216. Berarti jadi 216. 216 per N itu adalah jumlah sigma F ya, sama aja kayak jumlah frekuensi. 5 tambah 7 12. 12 tambah 7 19. 19 tambah ya nggak sih 12 iya 19. 19 tambah 12 berarti 31 ya. Berarti 15 tambah 56. 15 ditambah 56 ditambah 91 ditambah 216 hasilnya 378 dibagi sama 31. Hasilnya
12, sekian ya, 12,19. Berarti hasilnya 12,19. Oke, selesai. Atau kalau mau dibuletin jadi 12,2. Ya. Oke, lanjut. Modus. Omset bulanan yang diperoleh seorang pemilik usaha jasa pemasangan wifi adalah sebagai berikut. Berapa omset yang paling sering diperoleh? Yang paling sering ya, kalau yang paling sering ya, kalau dia bilang paling sering berarti ini yang diminta adalah nilai modus ya. Modus itu rumusnya TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB itu adalah tepi bawah ya, tepi bawah itu adalah nilai paling kecil dikurang 0,5. Terus D1 ini selisih antara kelas modus dengan kelas sebelum. Kalau D2 ini adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sesudah. Ya, selisih frekuensi ya. Terus dikali P. Nanti P ini adalah panjang kelas. Oke, kita langsung cari dulu kelas modusnya ada di mana. Kelas modus itu kan adalah yang paling banyak. Berarti kita lihat yang frekuensinya paling banyak. Yang frekuensinya paling banyak yang ini ya kan. Yang ini. Ini kita tandain dulu. Berarti kelas modusnya ada di antara 11 sampai 15. Berarti TB-nya itu adalah ini ya, TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah itu dihitung dari nilai paling kecil kelas modus dikurang 0,5. Nilai paling kecil kan 11. 11 dikurang 0,5 berarti 10,5. 10,5 ditambah D1. D1 tadi frekuensi kelas modus dikurang sama frekuensi yang sebelum, berarti 4 dikurang 3, berarti D1-nya 1. 1 per D1-nya 1 ditambah D2. D2 itu adalah selisih dari kelas modus dengan kelas sesudah, berarti 4 dikurang 3 juga, berarti D2-nya juga 1. Dikali sama P. P itu panjang kelas. Dari 11 ke 15 itu P-nya berapa selisihnya. Kita hitung mulai dari 11. Yang 11-nya juga diikut sertakan. Berarti 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 5 ya. Nilai P-nya 5. Berarti 10,5 ditambah 1 per 1 tambah 1 jadi 2 dikali 5. 10,5 berarti ini sama aja kayak 1 kali 5 kan 5. Berarti 5 per 2 berarti 2,5. 10,5 tambah 2,5 jadinya 13. Oke, selesai. Berarti nilai omset paling seringnya adalah di 13 juta rupiah ya. Oke, lanjut. Tentukan nilai baris keempat pada tabel di atas. Oke. Nah, ini baris keempat yang kosong itu yang mana? Yang ini kan. Ini itu apa? Ya, kita mesti tahu dulu ini tuh apa. Ini itu adalah tinggi badan dikalikan dengan frekuensi. Iya enggak? Coba kita hitung ya. 165 dikali 20. Ya, 3.300 ya betul. Jadi ini itu adalah XI dikali dengan FI. Nah, berarti ini untuk tahu berapa nilainya tinggal dikalikan 172 dikali 30. 172 dikali 30 hasilnya adalah 5160. Bentar. Nah, 5160. Oke, lanjut. Rata-rata nilai matematika. Oke. Nah, ini soal selanjutnya dia minta rata-rata ya atau min. Min itu tadi rumusnya sama sigma XI per N. Ini juga bisa berlaku untuk data kelompok. Juga bisa berlaku untuk data tunggal yang dinyatakan dalam tabel kayak gini. Ya, ini rumus ini. Walaupun ini biasanya dipakai di rumus data kelompok. Nah, sigma XI. XI-nya kalau di data tunggal itu gak perlu kita hitung lagi karena XI-nya itu udah ada ini. Nah, gitu ya. Berarti XI-nya itu nilainya, FI-nya itu adalah frekuensi. Nah, ini kebetulan di
di tabel ini udah ditentukan XI-FI-nya. Nih berarti ini kita tinggal jumlahkan aja. Yang pertama kan 10 nih ya, XI-FI-nya 10, berarti 10 ditambah ini yang kedua 30 dan seterusnya ya. 10 tambah 30 tambah 28 tambah mana tuh? 28 terus tambah 8 tambah 27 ditambah 50 per N ya. N itu adalah jumlah frekuensi. Nah, sekarang kita hitung nih jumlahnya nih 20 ya. Coba 7 11 12 15 20. Iya betul. Jumlahnya 20, jumlah frekuensinya 20. Berarti hasilnya ini biar cepet Ibu hitung pakai kalkulator aja. 10 tambah 30 tambah 28 tambah 8 tambah 27 tambah 50. Hasilnya adalah 153 dibagi 20 jadinya 7,65. Mana nih? 7,65 ya. Atau kalau dibulatin jadi satu angka di belakang koma jadi 7,7. Atau kalau dibulatkan jadi tanpa koma hasilnya 8. Oke, lanjut. Nilai pada baris terakhir tabel di atas adalah baris terakhir. Nah, ini kita juga mesti tahu nih. Ini tuh apa nih? Si ini tuh. Ini itu apakah dia XI dikali FI? Nggak mungkin ya. Kalau XI itu kan tengah-tengah antara 41 sampai 45. Berarti ini 43. Nah, berarti 43 dikali 30 nggak mungkin 43. Nah, berarti ini adalah XI ya. Nilai tengah antara nilai-nilai ini. Nah, sekarang kita lihat ini XI-nya berapa. Nah, tadi Ibu bilang ya kalau XI itu dihitung dari nilai terkecil, selisih dari nilai terkecil ke XI-nya. Ini kan 41 ke 43 nambah 2. Nah, berarti ini juga sama, nambah 2 dari 61 nambah 2 jadi 63. Berarti nilai pada baris tabel di atas itu adalah 63 gitu. Lanjut. Tentukan nilai FI/XI pada baris kedua tabel. Oke, nah ini adalah FI dikali XI atau sama aja XI dikali FI ya. Jadi intinya nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Berarti tinggal dihitung aja nih 48 dikali 8. 48 dikali 8 jadinya 384 ya. Ini adalah 384. Oke. Lanjut. Berapa jangkauan tim 1? Oke, nah ini gampang nih ya. Kalau ngitung jangkauan itu rumusnya adalah jangkauan ya atau range, rumusnya adalah XI maksimum dikurang sama XI minimum. Jadi data yang paling besar dikurang data yang paling kecil. Dia minta tim 1. Tim 1 itu kan ini ya. Data terkecilnya berapa? Data terkecilnya adalah 160. Berarti data terbesarnya adalah 172. Berarti 172 dikurang 160 berarti dia 12. Ya, jangkauannya 12. Selesai. Lanjut. Nah, ini jangkauan dari tim 2. Ini juga sama aja ya. Dihitung dari ini tim 2. Cari angka terkecil sama angka terbesar. Terus nanti cara ngitungnya tinggal angka terbesar dikurang angka terkecil. Nah, ini lanjut. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, ini juga gampang ya ngitung rata-rata. Rata-rata itu kan ngitungnya jumlah data dibagi sama jumlah nilai dibagi sama jumlah datanya. Nah, ini berarti kalau ngitung rata-rata data kelompok data tunggal tinggal dihitung satu-satu aja, ditambahin satu-satu. 20 ditambah 28 tambah 25 ditambah 24 ditambah 23 ditambah 30 dibagi sama jumlah datanya ada 1 2 3 4 5 6 dibagi 6. Nah, ini semua dijumlah terus dibagi 6. 20 tambah 28, 20, 28, 25, 24, 23, 30, 23, 30. Dibagi 6, berarti 25, berarti nilai rata-ratanya 25. Oke, lanjut. Nah, ini simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata nih udah tulis rumusnya. SR itu adalah sigma mutlak XI dikurang X rata-rata per N. N itu adalah jumlah data ya.
Nah berarti ini kita hitung dulu rata-ratanya. Nah kebetulan nih rata-ratanya udah dihitung di sini ya 25. Ini ibu juga udah ngitung tadi rata-ratanya itu adalah 25. Terus kita kurangkan antara XI nih data yang di sini dengan rata-ratanya. Berarti XI-nya itu kan ini ya, 20 dikurang rata-ratanya 25. 20 kalau dikurang 5 itu kan min 5. Nah cuma karena dia mutlak, maka hasilnya jadi positif. Yang tadinya min jadi positif, berarti 5. Sigma itu kan total jumlah ya, berarti 5 ditambah, ini baru XI yang pertama. Terus XI yang kedua 28. 28 dikurang 25 itu adalah 3 ya. Kalau dia udah positif berarti hasilnya tetap positif. Intinya mutlak itu mempositifkan semua hasilnya. Jadi hasilnya mau negatif mau positif, hasilnya jadi positif gitu. Nah, terus lanjut data yang ketiga 25. 25 dikurang 25 0 ya. Berarti ini butuh saja deh 0. Terus lanjut 25 dikurang 24 min 1 ya, berarti 1. Terus 23 dikurang 25 min 2 berarti 2. Terus 30 dikurang 25 5 ya, 5 per N itu jumlah datanya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 berarti 5 tambah 3 tambah 0 gak usah tulis, tambah 1 tambah 2 tambah 5 16 dibagi 6 16 dibagi 6 2,7 ya, berarti 2,7 selesai. Nah lanjut aldesil ya, ini kalian bisa hitung sendiri deh, kalau ini mah gampang lah. Lanjut ya, ini kita mau mencari jika diambil 15% hari ketika jika diambil 15% hari ketika pengunjungnya paling banyak, paling sedikit ada berapa banyak pengunjung pada kelompok tersebut. Nah ini yang dimaksud itu adalah berarti dia minta nilai persentil ya. Kalau 15% itu kan berarti 15 per 100. Nah data mana yang menggunakan yang pembaginya itu 100, berarti kan per persentil ya, rumus persentil. Nah ini adalah data kelompok, ini rumus persentil untuk data kelompok. Nah berarti kita mesti cari dulu pertama kelas persentilnya. Hitung kelas persentilnya itu dihitung pakai rumus yang ini nih, I per 100 dikali N. Nah karena dia minta persentilnya itu 15, berarti 15 per 100 dikali total inian ya, kelas persentil. Tadi I-nya 15 ya, berarti 15 per 100 dikali jumlah datanya. 1 tambah ini nih, 1 tambah 3 4, tambah 4 8, tambah 10 18, 18 tambah 8 26, 26 tambah 2 28. 15 per 100 dikali 28. 15 dibagi 100 dikali 28. Berarti ini data ke 4,2 ya. 4,2 ya. Tadi hasilnya 4,2. Data ke 4,2 itu sama aja antara data 4 sampai data ke 5 gitu ya. Berarti 1 dikali 3 dikali 4 1 dikali 3 1 ditambah 3 kan 4 ya. Nah berarti kalau 4,2 ada di sini, 4,2 itu kan lebih dari 4 ya kan. Ini kan baru 4, berarti datanya ada di sini nih kelas persentilnya, 101 sampai 150 ya. Berarti udah dapat kelas persentilnya. TB tepi bawah diambil dari nilai ini nih, nilai terkecil dikurang 0,5 berarti 100,5 ditambah, nah ini tadi I per 100 dikali N itu udah kita hitung hasilnya sama aja kayak ini ya, 4,2 dikurang F sebelum, total frekuensi sebelum. Total frekuensi sebelum itu adalah ini nih, kelas sebelumnya 1 sama 3. 1 tambah 3 kan 4, berarti dikurang 4 per frekuensi kelas persentil. Nih frekuensi kelas persentilnya adalah 4 dikali sama P panjang kelas dari 101 sampai 150. Terus 1 berarti dia 50 ya panjang kelasnya. Dari hitung tuh dari 101 sampai 150 pasti dia 50.
Oke, lanjut sekarang kita hitung 100,5 ditambah, nah ini 4,2 dikurang 4 kan berarti 0,2 ya. 0,2 dibagi 4. 0,2 dibagi 4. 0,05 dikali 50. Jadinya 2,5. Berarti hasil dari ini adalah 2,5. 100 di 100,5 tambah 2,5 jadi 103. Oke. Ini yang terakhir, dia minta soalnya itu berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, tentukan desil ke-5. Berarti I-nya itu 5 ya. Itu ngitungnya sama kayak yang tadi, mirip-mirip, cuma ini rumus desil. Berarti kita cari kelas desilnya dulu. Kelas desilnya itu pakai rumus yang ininya nih. I per 10, tadi kan I-nya 5. Berarti 5 per 10 dikali total N. N-nya itu adalah 3 tambah 6, 9 ditambah 16 berarti 25 ditambah 8 tambah 7 15 ya, berarti 25 ditambah 15 40 dibagi 10 itu adalah 4, 5 dikali 4 berarti 20. Berarti kelas desilnya adalah data ke-20. Sekarang kita hitung nih, data ke-20 itu yang mana? 3 tambah 6 9 ditambah 16 itu adalah 25. Berarti udah lewat dari 20 ya. Berarti kelas desilnya itu yang ini. Dari 51 sampai 55. Oke, sekarang hitung TB. TB-nya itu berarti ini nilai terkecilnya 51 dikurang 0,5 jadi 50,5 ditambah ini tadi udah kita hitung ya, hasilnya yang ini nih, hasilnya 20 dikurang total frekuensi sebelum 3 ditambah 6 berarti 9 per frekuensi kelas desilnya itu 16 dikali sama P panjang kelas dari 51 sampai 55 berarti 5 ya, 51, 52, 53, 54, 55 berarti 5. 50,5 ditambah, nah ini 20 dikurang 9, 20 dikurang 9 berarti kan 11 ya. 11 dibagi 16 dikali 5, 3,4375 berarti hasilnya 53,9375 atau kalau dibulatkan jadi 54. Oke, selesai.